Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 22, yaitu DNS server, authorize DNS server. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep authoritative DNS server. Nah, di dari sebelumnya kita telah membahas tentang caching forwarding. Jika caching forwarding ada metode request ke Google, sedangkan di authoritative DNS server kita menghilangkan metode request ke Google. Jadi kita terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com. Nah, itu lokal server sudah memiliki IP address tersebut. Jadi kita sudah setting IP addressnya di dalam lokal DNS server yang mana itu tidak melakukan metode untuk request ke google.com atau ping 88. Jadi kelebihannya kita bisa mempersingkat waktu dan mempercepat requestan data untuk menuju ke suatu internet. Yang kedua, di sini kita akan membahas clone Debian untuk web server. Nah, kenapa sih kita harus melakukan cloning? Karena kita akan coba untuk melakukan authoritative DNS server, yang mana nantinya klien merequest sebuah domain dan lokal DNS server akan langsung menjawab beberapa IP address dari domain tersebut. Nah, di sini terdapat dua server. Yang pertama ada lokal DNS server. Yang kedua ada web server. Jika nanti kita akan membuat klien ingin mengakses web server ini dengan cara merequest atau meminta domain dan IP addressnya melalui lokal DNS server yang sudah ada. Nah, jadi kita akan menggunakan topologi ini ya. Ini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini ya, yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi lokal DNS servernya adalah server 1 atau Debian server. Jadi karena itu kita harus menduplikat Debian server ini, kemudian nanti akan dijadikan sebagai web server. Nantinya kalian akan mengakses web server melalui lokal DNS server, yaitu server 1 Debian. Nah, pada Debian server kita bisa klik kanan, kemudian clone. Nah, di sini namanya saya ganti menjadi web server. Kemudian kita bisa next. Nah, di sini full done ya. Kita bisa finish. Nah, di sini kita bisa nunggu ya. Nah, di sini sudah ada ya web servernya. Kita bisa klik start. Nah, di sini kita login dulu ya. Nah, di sini kita bisa cek IP addressnya. Di sini untuk IP addressnya masih sama dengan server, yaitu 10.10.10.2. Nah, ini kita bisa ganti dengan masuk ke root terlebih dahulu, yaitu sumin. Kemudian kita bisa perintah dengan nano /etc/network/interface. Nah, di interface endpost 3 init static, lalu addressnya kita ganti menjadi 10.10.4. lalu kita bisa ctrx y kemudian enter. Lalu kita bisa restart dengan sistem ctl restart networking. Lalu kita bisa cek lagi dengan IP address. Dia sudah berubah menjadi 10.10.10.4 ya. Lalu kita coba ping dengan 88. Nah, oke, di sini berhasil ya teman-teman.
Kemudian kita juga ping google.com. Nah, di sini juga berhasil ya. Lalu kita akan mengubah hostname-nya dengan perintah nano/etc/hostname. Nah, di sini kita ganti menjadi svr3 Debian. Jika sudah, kita bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Lalu jangan lupa ganti hostnya juga. Kita bisa masukkan perintah nano/stc/host. Nah, di sini kita ganti menjadi svr3 Debian. Lalu kita bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Oke, kita coba ping svr3 Debian. Nah, di sini hasilnya TTL ya, berarti berhasil. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi zone file. Nah, di sini kita akan membuat 10.4 sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Kita bisa buka VirtualBox, kemudian server Debian. Di sini teman-teman, untuk menginstal bin 9 kita harus masuk ke root terlebih dahulu. apt install bin 9. Setelah itu kita bisa ketikkan cd/etc/bin. Nah, kemudian di sini kita bisa ls. Nah, perhatikan di sini ada banyak sekali file yang bisa kita gunakan untuk mengkonfigurasi authoritative server. Pertama-tama kita akan konfigurasi forwarding zone, yaitu kita bisa ketikkan nano named.conf.local. Tulisannya local ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam komen, dan kita akan konfigurasi forwarding zone, yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien. Kita bisa scroll, kemudian ketikkan di bawah sini. Kalian bisa ketikkan saja, yaitu zone. Kemudian nama domainnya, yaitu saya berikan nama saya sevi.com. Kemudian kita bisa enter. Kita bisa tab. Kemudian di sini kita bisa tuliskan tipe master. Kemudian kita bisa enter lagi, tab 1 kali. Kemudian kita tuliskan file, ketik 2/etc/bin/db.cevi. Nah, teman-teman jangan lupa ya, di sini type masternya di belakang kita beri titik koma, dan di sini nama sevi.com-nya di sini diawali dan diakhiri dengan petik 2 kali, petik 2. Kemudian di belakangnya juga jangan lupa kita kasih kurung kurawal. Type masternya juga kita etc/bin/db.cevi, kita juga beri titik 2, petik 2 awal dan akhir, kemudian titik koma. Nah, jika sudah kita bisa enter, kurung kurawal tutup, titik koma. Kemudian kita bisa enter lagi 2 kali. Kemudian kita konfigurasi IP address-nya.
kita bisa ketikkan zone, petik 2 kali 10.10.10, kemudian in titik in strip addr dot arpa petik 2 kali tutup, kemudian kita bisa kurung kurawal, kita bisa enter, kemudian tab, kita bisa tuliskan tipe master. Jangan lupa kita kasih titik koma. Kemudian kita bisa enter lagi, kita tab, kita tuliskan file petik 2 /etc/bin/db.10. Kemudian petik 2, jangan lupa titik koma. Kita bisa enter, kurung kurawal tutup, kemudian titik koma. Nah, jika sudah, teman-teman bisa ctrl+X, Y, kemudian enter. Kemudian kita masukkan komen cat name.conf.local. Nah, bisa diperhatikan di sini sudah tersimpan ya. Nah, selanjutnya kita ke materi konfigurasi forwarding file. Kita ke server Debian. Nah, pada materi sebelumnya kita belum membuat file db.cv dan db.10. Nah, kali ini kita akan membuat filenya. Kita bisa masukkan perintah cp db.local db.cv, kemudian enter. Nah, di sini kita bisa ls untuk mengeceknya. Nah, di sini bisa diperhatikan sudah ada ya. Sekarang kita bisa nano db.cv. Di sini sudah terdapat konfigurasinya, yang mana kita tinggal menggantinya saja. Di sini saya akan ganti menggunakan domain name saya. Nah, di sini kita bisa ubah menjadi cv.com. Kemudian serialnya saya ganti menjadi 5. Lalu saya akan mengubah name servernya, yaitu saya ubah menjadi ns1 .cv.com titik. Lalu di bawah ns1 kita ubah menjadi IP address-nya, yaitu 10.10.10.2. Kemudian di bawahnya kita menjadi IP address web servernya. Nah, di sini 10.10.10.4. Enter. Lalu domain name-nya kita beri www 3 kali, tab, kemudian in, tab, cname, cv.com, kemudian titik. Nah, jika sudah, kita akan mengaksesnya ctrl+X, Y, kemudian enter. Sudah ya. Nah, kemudian kita lanjut ke konfigurasi reverse file. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan cp db.27 db.10. Nah, di sini kita bisa ls. Nah, di sini sudah ada ya filenya. Lalu kita bisa ketikkan nano
db.10. Nah, di sini kita akan melakukan reverse zone, yang mana kita akan konfigurasi domain name-nya terlebih dahulu. Caranya sama seperti sebelumnya. Di sini kita ganti 2 ya, karena IP address server Debian berakhiran 2. Kita di sini tuliskan 4, lalu kita bisa menggunakan parameter pointernya untuk menentukan siapa web servernya. Di sini kita bisa tuliskan 4, kemudian tab. Di sini kita bisa in tab di www.sevi.com. Nah, di bawah PTR ini, yang PTR ini kita bisa ganti dengan NS. Jika sudah, kita bisa CTRX, ya, kemudian enter. Kemudian kita bisa cek dengan cat db.10. Nah, oke, di sini sudah tersimpan ya. Nah, kemudian kita lanjut ke materi verify, konfigurasi, and restart service. Sini kita akan pastikan jika tidak ada error pada konfigurasi yang kita lakukan sebelumnya ya. Di sini kita bisa cat db.10 dan cat db.sevi. Nah, di sini untuk keduanya berhasil ya. Untuk pengecekan kita bisa ketikkan saja mod strip checks conf. Nah, jika tidak ada output yang muncul berarti tidak ada masalah ya. Lalu kita bisa ketikkan nemot strip check zone sevi.com db.sevi. Nah, di sini jika muncul seperti ini berarti sudah berhasil ya. Selanjutnya kita cek pada 10.10.10.4. Kita bisa nemot check zone 10.10.10 in strip addr arpa db.10. Nah, oke, di sini berhasil ya. Sekarang kita akan restart dengan sistem CTL restart bin 9. Oke, di sini berhasil ya. Nah, selanjutnya kita akan ke materi yang terakhir, yaitu pengujian authoritative DNS server. Sebelum itu kita harus melakukan konfigurasi resolve lagi agar bisa tersambung ke domain. Kita bisa sudo nano /etc/resolve.conf. Nah, di sini untuk name server 88 kita beri pagar terlebih dahulu. Kemudian kita bisa enter 2 kali. Kemudian kita bisa beri name server 10.10.10.2. Kita bisa CTRX, Y, kemudian enter. Nah, sekarang kita bisa sudo dix-sevi.com. Nah, oke, di sini sudah terjawab ya bahwa sevi.com itu suatu domain yang dimana web servernya adalah 10.10.10.4 dan IP addressnya ini diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dan domain servernya adalah ns1.sevi.com. Jadi kita sudah berhasil dalam
Jadi kita sudah berhasil dalam pengujiannya. Nah, itulah materi dari saya tentang bab 22. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.